Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revina Permata Auli dengan NIM 228213112 dari jurusan Akuntansi Syariah kelas 3A dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam. Di sini saya akan membuat tugas video materi dengan tema Pemikiran Ekonomi Al-Syatibi untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Ibu Maria Ulfa MESY. Di submateri pertama, saya akan menjelaskan tentang biografi Al-Syatibi. Nama lengkap Imam Syatibi adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhami Al-Gharnati dan lebih dikenal dengan sebutan Syatibi. Keluarga Imam Syatibi merupakan keturunan Arab Yaman dari Banu Lakham yang berasal dari Bethlehem Asyam. Nama Syatibi berasal dari nama negeri asal keluarganya, Syatibah. Beliau dilahirkan di Granada pada tahun 730 Hijriah dan meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Sya'ban tahun 790 Hijriah atau 1308. Pada tahun 1247 Masehi, keluarga Imam Syatibi mengungsi ke Granada setelah Satifah, tempat asalnya jatuh ke tangan Raja Spanyol Urakun setelah keduanya berperang kurang lebih 9 tahun sejak tahun 1239 Masehi. Sampai saat ini, tanggal kelahiran Al-Syatibi juga belum diketahui dengan pasti, karena banyak dari para sejarawan yang lebih memilih jalur aman untuk tidak mengkajinya karena sumber-sumber yang ada masih terlalu lemah. Sarjanawan Ahmad Baban Antan Bakti mengatakan, "Saya tidak tahu dan tidak ambil repot tentang detail kelahiran Imam Syatibi." Meski demikian, dapat diduga bahwa Imam Syatibi lahir dan menjalani hidupnya di Granada pada masa kekuasaan Yusuf Abu al-Hajjaj dari 1333 sampai 1354 Masehi dan Sultan Muhammad V sampai 1354 sampai 1392. Karena ia menghabiskan hidupnya di negeri tersebut, Imam Syatibi juga dikenal dengan gelar Al-Gharnati. Al-Syatibi dibesarkan dan memperoleh seluruh pendidikannya di ibu kota kerajaan Nasr, Granada, yang merupakan benteng terakhir umat Islam di Spanyol. Masa mudanya bertepatan dengan pemerintahan Sultan Muhammad V Al-Ghani Billah yang merupakan masa keemasan umat Islam setempat karena Granada menjadi pusat kegiatan ilmiah dengan berdirinya Universitas Granada. Suasana ilmiah yang berkembang dengan baik di kota tersebut sangat menguntungkan bagi Al-Syatibi dalam menuntut ilmu serta mengembangkannya di kemudian hari. Dalam meneliti pengembangan intelektualitasnya, tokoh yang bermazhab Maliki ini mendalami berbagai ilmu, baik yang berbentuk ulum al-wasil atau metode maupun ulum maqasid atau esensi dan hakikat. Al-Syatibi memulai aktivitas ilmiahnya dengan belajar dan mendalami bahasa Arab dari Abu Abdillah Muhammad ibnu Fakhan Al-Biri, Abu Qasim Muhammad ibnu Ahmad Al-Syatibi, dan Abu Ja'far Ahmad Al-Syakwari. Selanjutnya ia belajar dan mendalami hadis dari Abu Qasim ibnu Bina dan Syamsuddin Al-Tilimsani, ilmu kalam dan falsafah dari Abu Ali Mansur Al-Zawawi, ilmu usul fikih dari Abu Abdillah Muhammad ibnu Ahmad Al-Miqari dan Abu Abdillah Muhammad ibnu Ahmad Al-Syarif Al-Tilimsani, ilmu sastra dari Abu Bakar Al-Qarshi Al-Hashmi, serta berbagai ilmu lainnya seperti ilmu melakukan korespondensi untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuannya seperti mengirim surat kepada seorang sufi yaitu Abu Abdillah ibnu Ibad Al-Nafsi Al-Rundi. Di submateri kedua yaitu tentang intelektualitas dan karya Al-Syatibi. Yang pertama ada Kitab Al-Muwafaqat. Kitab ini paling monumental sekaligus paling dikenal di antara karya-karya. Kitab ini terdiri dari 4 juz dan awalnya kitab ini berjudul Al-Ta'rif bis Asrar Al-Taklif. Kemudian setelah Imam Syatibi bermimpi dirubah menjadi Al-Muwafaqat. Yang kedua ada Kitab Al-I'tisam. Buku ini terdiri dari 2 juz dan ditulis setelah Kitab Al-Muwafaqat. Buku ini mengupas secara panjang lebar tentang bid'ah dan seluk-beluknya. Yang ketiga ada Kitab Al-Majlis. Kitab ini merupakan syarah dari Kitab Al-Buyu yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Kitab ini juga memuat catatan tentang apa-apa yang terjadi dalam majelis-majelis ilmu yang dihadiri oleh Imam Syatibi. Yang keempat ada Al-Ifadat wa Al-Insyadat. Buku ini khusus dibuat sebagai gambaran perjalanan hidup Imam Syatibi seperti catatan harian.
Yang terakhir yaitu Fatwa Al-Syatibi. Buku ini bukan dikarang langsung oleh Imam Syatibi, hanya merupakan kumpulan fatwa-fatwanya yang tersebar dalam kitab Al-I'tisam dan Al-Muwafaqat. Di antara sekian banyak karya Imam Syatibi ini, karya yang sangat fenomenal, masyhur dan dicetak hanya 3 buah, yaitu kitab Al-Muwafaqat, Al-I'tisam, dan Al-Ifidat wa Al-Insyadah. Di submateri selanjutnya yaitu tentang pemikiran ekonomi menurut Al-Syatibi. Yang pertama ada objek kepemilikan. Diartikan dengan menguasai, memiliki suatu benda, berarti mempunyai hak mengatur dan memanfaatkan selama tidak terdapat larangan dalam syariah. Yang kedua ada pajak. Dalam pandangan Al-Syatibi, pemungutan pajak harus dilihat dari sudut pandang masalah atau kepentingan umum. Dengan mengutip para pendahulunya seperti Al-Ghazali dan Ibnu Al-Farah, ia menyatakan bahwa pemeliharaan kepentingan umum secara esensial adalah tanggung jawab masyarakat. Dalam kondisi tidak mampu melaksanakan tanggung jawab ini, masyarakat bisa mengalihkannya kepada Baitul Mal serta menyumbangkan sebagian kekayaan mereka sendiri untuk tujuan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah dapat mengenakan pajak-pajak baru terhadap rakyat-rakyatnya sekalipun pajak tersebut belum pernah dikenal dalam sejarah Islam. Di submateri terakhir yaitu tentang konsep maqasid al-syariah menurut Al-Syatibi. Yang pertama ada al-daruriyat, yaitu dapat dikategorikan kebutuhan primer. Yang kedua ada al-hajiyat, yaitu dapat dikategorikan sebagai kebutuhan. Yang ketiga ada al-tahsiniyat, yaitu tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan al-akhlak al-karim yang dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan dan pemeliharaan kelima unsur pokok di atas.